menjelaskan bagaimana besi menajamkan besi, bagaimana cara membuat satu pisau ya kemarin ya, gimana proses pembuatannya. Pak Pendeta Robi sudah jelaskan dan saya sangat yakin kita semua di sini sudah paham, sudah mengerti tentang itu. Dan hari ini saya akan berbagi bagaimana untuk kita semua di sini bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Sebelum pelajaran saya bagikan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa, Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa kembali beribadah, bernyanyi bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah bertugas, dan kami berdoa Tuhan kiranya bantu hati kami untuk bisa benar-benar lembut menerima firman Engkau, dan pada akhirnya Tuhan pulang dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan, orang-orang yang terus semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Kami tahu untuk hidup menjadi mirip dengan Engkau bukan suatu hal yang mudah Tuhan. Kami butuh berjuang, kami butuh berusaha Tuhan. Bantu sertai kami Tuhan. Sertai juga saya yang akan berbagi firman hari ini. Biarlah apa yang saya akan bagikan, apa yang akan saya sampaikan, itu berasal dari Engkau saja Tuhan. Bantu saya untuk bisa berkata-kata Tuhan, untuk bisa sharing hidup saya, dan pada akhirnya pelajaran hari ini bisa membantu kami, menguatkan kami, membuat kami semakin semangat, semakin bertumbuh, semakin tajam, untuk pada akhirnya Tuhan nama Engkau bisa dimuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan sharing, saya akan berbagi keyakinan saya akan tema kita bulan ini. Oke, ini ayat yang akan menjadi tema kita bulan ini. Saya akan bacakan Amsal 27 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayat ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar ya. Dan Amsal sendiri bulan ini kita akan sama-sama belajar dari Amsal, asal dulu dari Amsal. Dan Amsal adalah buku Amsal, buku yang bukan hanya dibaca orang-orang Kristen ya. Bahkan banyak motivator-motivator yang menggunakan Amsal untuk bisa menyemangati kliennya ya. Bahkan banyak juga Amsal dipakai banyak orang untuk merayu ya. Bahkan saya akan cerita bahwa saya dulu ini untuk anak-anak single, anak kampus dan teens ya. Saya dulu berpacaran bukan di dalam jemaat. Saya dengan istri menikah bukan di dalam jemaat. Jadi banyak hal-hal yang dulu salah kami lakukan. Bahkan saya secara pribadi banyak pakai Amsal ini untuk mendapatkan hatinya Vince dulu. Ya, jadi buku Amsal bukan hanya dibaca orang-orang Kristen saja, tapi orang-orang yang
tidak Kristen pun baca ini. Nah, hari ini saya akan sharing, berbagi sama kita semua di sini, bagaimana ketika kita baca Amsal ini, bahkan mungkin banyak juga ayat-ayat Amsal yang orang buat jadi ayat-ayat ayat-ayat favorit, ayat-ayat emas. Bahkan mungkin kita nempelin di rumah. Takut akan Tuhan adalah perbulan daripada segala pengetahuan. Dulu waktu anak aku SD itu sering dulu kita disuruh buat tugas, kita disuruh buat ayat-ayat itu kita tempelkan di sekolah, kita tempelkan di dinding. Dan hari ini saya akan berbagi bagaimana supaya kita ketika mempelajari, memperdalam Amsal ini, kita benar-benar bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya bacaan. Bahkan Amsal adalah kumpulan daripada kata-kata pendek yang ada di dalam sebuah cerita yang panjang, ya, kalau kita udah baca, ya. Jadi banyak kata-kata pendek, kata-kata bijak yang diambil dari Amsal. Kalau kita baca dari versi IMP dan CGB version, ini dia, ya, bahasanya begini. Sebagaimana besi menajamkan besi, demikian pula seseorang menajamkan dan mempengaruhi. Kita lagi sering dengar, ya, influence, ya, mempengaruhi orang lain melalui diskusi. Jadi ketika kita mau menajamkan satu dengan yang lain, butuh yang namanya saling mempengaruhi. Hari ini apa yang lebih sering mempengaruhi kita? Bahkan hari ini kita lagi ada berita yang viral, ya, Verdi Sambo, ya. Saya 3 hari ini dengar hanya karena kepo dengan berita-berita Verdi Sambo ini. Saya dengar beritanya, saya sampai tiba-tiba jam 3 nggak tidur. Ketika saya baca Alkitab langsung ngantuk. Berarti kalau ada di sini yang punya penyakit yang susah tidur, baca aja Alkitab, pasti cepat ngantuk. Ya, mempengaruhi. Saya sadar jadi ini yang mempengaruhi selama seminggu ini. Sampai istri saya bilang, saya tidur udah jam 3 ini dengan Verdi Sambo aja. Nah, hari ini sama dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, apa yang lebih sering mempengaruhi kita? Apa yang lebih sering membuat pengaruh dalam hidup kita? Itu yang pertama. Jadi ayat ini adalah menajamkan itu berarti kita butuh yang namanya sesama, ya. Jadi ada area-area tertentu di dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa sentuh. Contoh, ini ketika kita garuk punggung, kan nggak bisa nih, butuh bantuan, kan? Mungkin sesama atau kita pakai alat yang ada tangannya, kan? Nah, sama di dalam hidup seorang Kristen, yang kita butuh sesama untuk saling mempengaruhi. Karena ada area-area tertentu di dalam kehidupan kita nggak tahu, blind spot namanya, blind spot. Jadi butuh orang yang memberitahu supaya kita akhirnya bisa tersentuh yang kita tidak tahu. Terus yang kedua di sini, orang lain mempengaruhi orang lain melalui diskusi. Berarti melalui diskusi berarti pembahasan, atau di situ pembahasan, ada yang dibahas. Kita butuh dulu dibahas, bro, aku rasa kamu perlu bertumbuh di sini. Itu diskusi, ya, pembahasan. Tapi gimana respon kita ketika sesama kita dikasih tahu tuh, kamu perlu bertumbuh di sini, bro. Oh, ya. Respon kita seperti apa? Respon kita terima dengan rendah hati atau
enggak bro, itu kan menurutmu. Jadi butuh yang namanya saling mempengaruhi dan diskusi ya. Dan versi CGB versi sama seperti besi menajamkan besi, seseorang menajamkan karakter teman-temannya. Jadi seseorang, kita di sini satu dengan yang lain sesama murid, kita harus sama-sama menajamkan karakter sesama kita. Itu maksudnya ya. Nah, ini tidak berlaku dengan mungkin teman-teman kita di luar. Kalau kita bahas ini di luar, teman-teman kita dia nggak akan ngerti. Jadi sesama murid harus menajamkan karakter teman-temannya, sama-sama menajamkan ya. Ini ilustrasinya. Saya dulu di kampung saya ada namanya yang tukang bosi namanya kalau di kampungnya, tukang bosi. Jadi dulu masih manual, masih pakai dulu saya juga sering ikut nonton dari jendela dulu waktu SD kan. Bahkan dulu saya pernah ikut jadi untuk supaya apinya itu hidup terus kan butuh angin. Jadi dulu nggak ada kipas kan. Jadi kita disuruh ngengkol gini pakai roda sepeda supaya anginnya apinya hidup. Nah ini dia yang gambar yang sebelahnya. Nah ini hasilnya di parang. Jadi waktu membuat parang itu, waktu proses pembuatan besi atau parang itu nggak bisa yang mau ditajamkan itu dia harus diam. Nah ini juga ada yang pegang tuh kan, ada yang pegang, ada yang mukul, ada yang memastikan supaya besi yang mau ditajamkan ini diam di tempatnya. Nah sama seperti kita hari ini murid, kita mau ditajamkan, kamu harus diam, harus mau gitu. Gak bisa besi yang mau ditajamkan itu tiba-tiba melompat ke sana mau dipukul atau sama-sama mukul gitu kan, dia nggak bisa. Nah hari ini kalau kita mau tajam sebagai seorang anak Tuhan, kamu butuh didiamkan, diam, ditajamkan, dipukul. Bahkan waktu itu untuk besi ini bisa menjadi seperti ini tajam, dia harus dibakar, dipanaskan, butuh suhu 1000 sampai 1500. Saya tanya, butuh suhu 1500 derajat Celcius. Untuk pada akhirnya dia bisa dipukul jadi semakin tajam, jadi berbentuk. Dan itu dibakarnya nggak sekali, butuh sampai ratusan. Nanti setelah dibakar dibentuk, dimasukin ke dalam air, baru dibakar lagi supaya bentuknya sesuai dengan apa yang diinginkan si pandai besi, si tukang besi ini dia. Mana ini? Oke. Ini ya tajamnya jadi cantik. Nah hari ini sebagai seorang Kristen atau seorang murid, kalau kita semua mau tajam, kamu butuh dipanaskan. Ketika kita dikasih tahu, bro, kamu harus bertumbuh. Saya rasa kamu harus bertumbuh di sini. Enggak bro, butuh dipanaskan kita kan. Butuh diskusi yang kadang nanti jadi konflik. Tapi ketika kita mau diam, mau dibentuk, itulah proses penajamannya. Amsal 27 ayat 5 sampai 6 ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sering ya kita dengar, kita ditegur sama mungkin sesama kita, kayaknya kamu salah menegur gitu. Pernah sering ya rasakan ya. Terus seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita ya ingat nggak waktu cerita Yudas mau menyerahkan Yesus? Dia cium kan?
guru diciumnya. Tapi itu seperti itulah cara dia memberitahu sama yang mau menangkap dia, ini nanti ya, siapa yang nanti yang cium, itulah dia orang yang kita akan, itulah Yesus. Nah hari ini ciuman belum tentu bagus, mungkin orang lembut, lembek, tapi itu menajamkan kita belum tentu. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Judul pelajaran saya hari ini masih judul Syam. Kata ini kan sering kita dengar ya. Oh, enggak syam dia. Enggak syam. Enggak tajam. Saya coba cari di bahasa kamus bahasa Indonesia ya. Tajam itu apa sih? Ini dia. Jadi ada yang negatif, ada yang positif ya. Jadi tajam itu syam, bisa sinonimnya atau arti persamaan katanya adalah lancip. Bisa juga rancang ya, rancang ini bahasa Padang ya. Rancang, rancung, runcing, garang, bengis, ini negatifnya, bengis. Jadi bengis sekali, tajam kali dia. Kata-katanya bengis, tajam. Berbisa, mulutnya berbisa itu tajam. Tajam kali kata-katanya, berbisa. Terus apa lagi? Keras, keras, keras. Terus apa lagi? Ketus. Nah, ketus juga itu tajam ya. Ini yang negatifnya, lancang mulut, menusuk, menyakitkan, menyengat, intens, mencolok, tajam. Berarti kan kalau tajam beda dari yang lain, dia kelihatan dia mencolok. Terus brilian, nah ini yang positifnya nih, brilian, wah tajam, syam ya. Pemikirannya hebat, pemikirannya luar biasa ya. Brilian, cemerlang, ini yang positif ya, cemerlang. Terus cendekia, cerdas, cerdik, encer, otaknya encer maksudnya, jenius, intelek. Nah intelek juga makanya kita sering doa Tuhan, kita mau berbuat dong yang syam. Nah ini dia yang syam, secara intelek pemikiran. Terus apalagi intelijen, pandai, jadi pandai. Jadi orang yang pandai juga bisa dikatakannya dia tajam ya, dia ngerti ya, dia paham ya, tajam. Terus apa lagi? Pintar, ringan kepala, tajam otak. Itulah tajam ya, tajam. Jadi bahasa sehari-hari kita biasa bilang siapa? Ya siapa dia ngomong. Maksudnya karena kalau misalkan ada orang kata nggak nyambung gitu kan, ini nggak siapa ya, nggak tajam. Nah, judul pelajaran saya hari ini adalah syam. Dan ketika saya baca, saya dalami firman Tuhan, ternyata Tuhan punya harapan sama murid-muridnya ya supaya kita tajam. Makanya ada ayat ini saling. Nah, Tuhan kan nggak mungkin datang langsung sama kita menajamkan kita kan lewat firman-Nya dan lewat sesama kita di sini. Makanya besi menajamkan besi, sesama menajamkan manusia menajamkan sesamanya. Nah, artinya apa? Tuhan sangat ingin bahwa setiap murid-murid di sini harus tajam, harus syam. Syam dalam arti kan bukan hanya materi ya, tapi semuanya, cara pikirnya, semuanya. Ketika misalnya kita dikasih masukan, kamu terima nggak dengan rendah hati? Itu syam, itu tajam. Ya? Nah, ada beberapa poin yang saya akan bagikan. Bagaimana caranya supaya kita syam? Apa yang kita harus lakukan supaya kita menjadi orang, atau supaya kita menjadi orang-orang Kristen, murid-murid Yesus yang tajam. Jadi bukan tumpul ya, kata lawannya tajam kan tumpul ya, tumpul tadi ya, dangkal.
Jadi Tuhan sangat ingin kepada semua murid-murid, semua murid Yesus harus sharp, harus tajam. Jadi ketika dikasih tahu di mana kamu yang tumpul, kamu jangan melawan, kamu berhenti di situ supaya ditajamkan. Jangan protes. Ah, dulu saya begini, saya dulu di sana begini. Iya, ngerti. Tapi kamu mau nggak menjadi orang yang tajam? Loh, kemana bro? Enggak, aku nggak marah. Saya lagi latihan, tantang untuk punya keyakinan apa yang saya sampaikan. Jadi saya mau lebih tajam dalam hal ini. Ya, untuk kita menjadi seorang murid yang sharp atau tajam, kita harus punya hati yang bertobat. Bulan lalu kita belajar tentang undivided heart. Bagaimana supaya kita punya hati yang baru, yang Yesus sudah kasih. Dan pada akhirnya dengan hati yang baru kita bisa menjadi orang Kristen atau murid-murid Yesus yang semakin tajam. Ya, hati yang bertobat. Hati yang bertobat adalah hati yang diciptakan ulang. Hati yang baru diciptakan ulang ya oleh Tuhan lewat pertobatan dan berubah pikiran saya tentang kebenaran, kasih dan keadilan. Hati yang baru ini akan membantu saya memahami perbedaan dengan baik dan dengan tepat. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia termasuk, orang Batak termasuk, orang Chinese termasuk, bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saya besar dari keluarga yang baik-baik ya. Saya dulu dari kecil itu sudah diajarkan religius lah ya. Opungku dari mama itu pernah salah satu gereja KBP di Samosir, dan opungku guru agama di salah satu SD. Dan saya tidak pernah diajarkan ini. Dulu hidup saya itu, saya nggak kenal namanya narkoba, saya nggak kenal. Judi pun saya tidak kenal. Pokoknya kalau di pandangan orang hal-hal yang negatif itu saya nggak kenal dulu. Jadi bisa disebut orang baik-baik lah ya istilahnya. Jadi kalau udah jadi orang baik-baik, apa lagi yang mau ditobatkan? Berbaik orang yang baik bertobat. Saya merasa saya nggak ada kesalahan, nggak pernah lakukan ini, buat. Tapi kok dia bilang di sini bangsa-bangsa lain supaya bertobat dan berbalik. Nah, bertobat itu adalah untuk kita punya hati yang baru yang Yesus sudah berikan sama kita. Kita harus bertobat, bertobatnya kita berhenti nih. Yang dulunya kita melakukan hal-hal yang negatif, kita berhenti, berbalik, baru berbalik. Yang dulunya arahnya kita ke yang nggak benar, hal negatif, kita selain berhenti, kita berbalik, dan kita akhirnya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Begitulah kita bisa akhirnya mempunyai hati yang baru. Tanpa kita melalui proses itu, ya hati yang baru itu tidak akan ada. Ya, jadi hati yang bertobat akan menjaga motivasinya akan selalu benar. Hari ini apa motivasi kita untuk datang ke sini? Hati yang bertobat kita akan terus menjaga. Butuh proses memang, gak mudah memang.
Saya sering punya motivasi yang tak benar ya. Tapi ketika saya belajar firman, saya diubahkan pola pikir saya. Jadi pertobatan itu adalah kita udah sering ngajar ya, kita udah sering tahu metanoia ya. Jadi perubahan pola pikir. Jadi pola pikir kita berubah dulu, baru kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Apa pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu? Dulu saya susah mengampuni. Dulu saya sangat gampang emosi. Itulah pekerjaan. Ketika saya berjuang untuk belajar sabar, belajar mengampuni, itulah pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Selain yang dulunya kita nggak pernah berdoa setiap hari sama Tuhan, kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak ngerti namanya ibadah yang benar seperti apa, kita nggak tahu seperti apa sih bersaksi, memperkenalkan Yesus kepada hidup orang. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Dan yang paling terakhir adalah serius terhadap dosa. Jadi ketika kita serius terhadap dosa, apa yang menjadi kelemahan kita? Kita serius. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Oh, saya kan nggak pernah lakukan ini, Pak, Bro. Ya saya, ya nggak peduli. Tetap kamu harus lakukan. Maksudnya nggak bisa berhenti. Nggak bisa hanya berhenti. Kamu harus tetap melakukan yang tadinya ke arahnya iblis, berhenti berbalik ke arahnya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan lakukan, ya itu yang kita harus lakukan. Apa yang Yesus suruh kita sebagai murid-murid lakukan, ya kita lakukan dengan serius. Itulah hati yang bertobat. Hati yang bertobat akan menjaga komunikasi yang benar. Komunikasi kita hari ini gimana? Kita udah sering misalkan komunikasi kita salah, nggak sharp ya, sering melukai hati orang. Bertumbuh nggak dalam hal itu? Ketika dikasih tahu, bro, ketika kamu ngomong seperti ini, saya merasa begini. Oh, langsung kena tuh. Maksud tuh nggak gitu bro. Berantem, konflik. Jadi kalau orang kita mau tajam, gimana respon kita? Thank you bro. Makasih, bantu saya ya, untuk saya bisa tajam di situ. Harusnya seperti itu respon. Yang ketiga, hati yang bertobat akan menjaga pandangan yang benar terhadap orang lain. Bagaimana pandangan kita terhadap orang lain? Sesama kita, sesama murid. Ketika lihat sini, dia ke situ itu gimana itu? Negatif terus, nggak pernah memandang orang bisa positif. Kalau kita mau menjadi seorang yang tajam sebagai seorang murid, yang tiga ini kita harus serius. Kalau kita udah sering negatif dengan orang, bertobatlah. Saya juga sering punya pikiran negatif terhadap orang, dan saya rasa itu tidak benar. Saya harus bertobat. Kita harus terus jaga pandangan yang benar terhadap orang-orang lain. Poin yang kedua, kita harus terus menjaga budaya saling. Budaya saling, hubungan yang sifatnya atasan bawahan akan membuat budaya saling menjadi berat sebelah dan hanya sepihak saja yang memiliki tanggung jawab. Hal ini terjadi karena pemahaman yang salah mengenai relationship dan connection. Di dalam berhubungan satu sama lain, di dalam saling menajamkan satu dengan yang lain, kita harus punya budaya saling. Jadi bukan atasan bawahan. Oh, saya kan pemimpinmu, kamu harus dengar saya. Bukan. Budaya saling. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Saling mengasihi itu gimana?
saling menajamkan, saling membantu. Ketika kita bantu seseorang itu, kita juga harus siap juga dibantu. Jangan kita terus yang bantu, kita terus yang ngasih masukan. Ketika kita yang dikasih masukan, gimana? Bisa nggak? Saling mengasihi. Bagaimana satu sama lain di sini? Sesama pembimbing, apakah sebagai seorang pembimbing kamu merasa atasan enggak? Kamu merasa bos enggak? Atau kita seperti ini? Galatia 5 ayat 15 sampai 26 ya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, ternyata dulu di jemaat Galatia jemaatnya udah ada saling menggigit ini. Dan saling menelan. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, ini bisa terjadi nggak ke kita ini hari ini? Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi salingnya itu jadi terbalik, salingnya yang negatif, bukan lagi saling yang positif. Aku punya kelemahan ini, bantu aku ya, bantu saya. Ini sama-sama duduk di satu kursi ya, tapi nggak cakapan. Saling mungkin ada kepahitan sudah lama dari mereka, masalah favorit mungkin. Jadi sama hari ini kita bisa sama-sama duduk di sini nih, sama-sama duduk. Tapi ada nggak kamu tidak beres dengan orang lain, dengan sesama murid? Ada nggak hatimu jelek? Negatif terus sampai sekarang. Kamu ngajar, kita ngajar ya, ngajar orang kita ajarin, kamu tahu nggak bertobat itu begini, pintar kita kan. Tapi ketika kita ditantang, kamu punya masalah, bereskan. Kapan? Hari ini bereskan. Kamu bereskan enggak? Kamu tajam enggak menerima itu? Atau tumpul, kamu tolak, mental gitu. Jadi sama ya, hari ini kita bisa sama-sama duduk di sini, sama-sama beribadah, nyanyi, ketawa. Tapi ada sebenarnya yang kamu belum beres dengan sesama. Saya mengingatkan kita semua, ya. Kalau mau jadi orang yang tajam, sharp ya, bahasanya keren ya, sharp. Ya harus dibereskan. Gimana kita mau menajamkan orang, kita sendiri nggak tajam di situ. Harus dibereskan. Kita mengajar orang Alkitab dosa, dosa kemarahan. Kamu harus begini, kamu telepon, kamu minta maaf. Kita suruh yang kita sedang ajar untuk benar-benar, dan mereka lakukan. Tapi kita yang sedang ngajar ini, ada nggak masalah kita dengan sesama kita yang nggak dibereskan? Jadi itulah namanya budaya saling. Boleh nggak anak-anak muda memberikan masukan kepada orang yang lebih tua? Boleh. Opung-opung dikasih masukan sama anak-anak kampus, boleh nggak? Atau orang yang baru mengambil keputusan jadi murid, boleh nggak kasih masukan sama kita yang sudah lebih lama? Boleh nggak kita kasih masukan sama pendeta? Itulah namanya saling. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Makanya pengharapan Tuhan kita harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu ketika kita saling menajamkan, saling memberitahu, saling membimbing, itulah saling mengasihi. Bukan hanya dikasih hadiah, maksudnya dikasih hal yang menyenangkan hati kita. Itulah baru dia mengasihi yang bukan.
Ya, budaya saling hanya efektif di level persahabatan. Kalau bahasa di Siantar, pergaulan. Buat kelompok persahabatan, bukan kelompok struktural. Itulah baru budaya saling bisa efektif. Saya bersyukur ya kita dikasih juga kesempatan untuk bisa bantu grup menikah. Kita ada di dalam sebulan itu kita bisa ada PDG, pembimbingan guru. Kadang kita mau PDG nih, saya PDG minggu ini gimana nih? Saya bingung. Saya apa? Kita mau bahas apa ini? Bingung kan? Bahas terus nanti kalau kasih masukan terus pusing juga kan? Yang dikasih masukan nggak terima, kita yang mau memberikan masukan bergumul, kan nggak mudah memberikan masukan juga. Nanti kan diserang balik kan nggak mudah itu. Terus gimana nih? Kita mau bahas apa nih nanti PDG kita? Oke, daripada bingung kita kumpul. Saya bilang, oke, kita nggak ada pelajaran, nggak ada apa-apa. Saya hanya mau PDG kita hari ini. Kalian koreksi saya. Apa yang kira-kira kalian mau kasih masukan sama saya? Apa yang kurang dari saya? Ayo coba. Terus ada satu pasang semangat kan. Kamu begini. Tergoda mau menyerangkan, tapi dari udah minta. Tapi itulah budaya saya. Ada satu pasang lagi nanya, serius nih kita kasih masukan? Ya serius. Nanti kena enggak? Saya udah minta. Gak apa-apa, kasih tahu aja. Pokoknya itu yang menyakitkan sama sekali pun kasih tahu, biar saya tahu. Bisa aja saya nggak tahu. Iya bro. Nah, saya merasa kamu orangnya kalau melakukan sesuatu nggak prepper, langsung cucut. Oh thank you. Apalagi? Ya itu aja. Masih itu aja. Tapi ya saya mau coba berbagi sama kita di sini. Itulah budaya saya. Jadi meskipun kita sebagai seorang pemimpin, gak apa-apa kita minta masukan dari grup kita. Bahkan saya selalu bilang sama istriku, jangan sekali-sekali ngomong tentang struktur. Contoh, ini bimbing itu ini. Hilangkan kata-kata itu. Oh, istri saya sering bilang gini, oh berarti si ini jadi si ini naik dong, kayak posisi gitu, naik jadi manajer. Udahlah di luar aja kita jadi manajer gitu. Di sini kita saling. Amin. Gak ngantuk kan? Oke. Yang terakhir. Nah ini apa namanya? Ini keyakinan saya. Saya selalu akan sharing ini ke orang-orang yang di grup saya. Tanpa cinta kebenaran itu nggak bisa. Jadi untuk kita bisa tajam, untuk kita bisa sharp, yang ketiga kita harus selalu cinta kebenaran. Ini akan saya terus berulang-ulang. Khotbah bulan lalu saya juga poin pertamanya mencintai Tuhan ya. Saya akan terus kasih tahu ini. Gak bisa kita lakukan apa-apa tanpa mencintai kebenaran. Kata filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Kalau filsafat bilang mencintai kebenaran itu mencintai kebijaksanaannya, dianggap sebagai ibu dari segala ilmu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bijaksana jika kita tidak memahami dan mencintai kebenaran? Jadi kita nggak bisa jadi orang bijak, kita nggak bisa rendah hati menjadi orang yang ketika dikasih masukan kita bisa terima. Itu nggak bisa kalau kita nggak cinta kebenaran. Jadi gampang aja. Ketika seseorang dikasih masukan atau ketika seseorang didudukkan, diajak diskusi, dikasih tahu kesalahannya, dikasih tahu kelemahannya, dikasih tahu apa yang mau sedang ditumbuhkan sama dia melawan, dia
cinta kebenaran. Simpel aja sebenarnya. Jadi saya selalu bagikan ya dengan orang-orang yang ada di grup. Simpel, nggak ribet. Nggak perlu harus membawa ahli hukum untuk membahas itu. Menurut saya ini yang benar. Menurut enggak. Cinta aja kebenaran. Cinta kebenaran. Ketika kita sangat excited mendalami firman, yaitu cinta kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ini salah satu kutipan doa Yesus terhadap murid-muridnya. Nanti kalian bisa baca dari atas. Dia bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi cinta kebenaran itu adalah cinta firman Tuhan. Bagaimana pendalaman firman kita hari ini? Amsal 1, ini tadi ayat yang sering kita buat menjadi lukisan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi sekarang saya simpel aja, ketika misalkan ada orang yang kita sedang bantu, kita sedang bantu untuk bertumbuh, ketika kita kasih tahu apa yang dia mau bertumbuh, dia selalu ada blok, ya udah. Ya saya hanya bilang, ya dia gimana nih ngomongnya? Bodoh. Ketika saya dikasih tahu, Tol, Gun ya, Robin selalu bilang Gun, kamu begini bisa nggak? Berlawanan sebenarnya di hati. Kamu kan ngomong aja gampang. Itu dalam hati. Itu aku sering seperti itu. Tapi kamu kan nggak tahu pergumulan. Kamu kan nggak tahu keluargamu. Kamu kan nggak tahu ini semuanya. Jadi apa dia bilang? Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita nggak terima didikan, nggak terima apa namanya itu lagi bimbingan, ya kita orang bodoh. Ini ilustrasi terakhir ya, belum mau terakhir. Ini gambar salah dua tempat di Israel ya, Danau Galilea dan Laut Mati. Saya belum pernah ke sana, tapi tiba-tiba kita duduk sama istri. Saya, gimana nih trip kita berikutnya 5 tahun ke depan? Kita punya impian mau ke Israel. Tapi nggak balik lagi ke Shantar rencananya. Kenapa di Shantar? Udah capek di Shantar. Banyak maling. Banyak pencuri. Banyak penipu. Udah, kita nanti ke Israel, kita nggak usah balik dari sana. Kita di sana aja, jadi penipu kita di sana. Jadi penipu di sana. Tapi saya mau bagikan dari gambar ini adalah tahu kalian Laut Mati kan? Pak Frans yang bunuh. Nah, Danau Galilea dan Laut Mati itu adalah berada di antara perbatasan Palestina sama Israel ya, Israel. Dan ini sama-sama dialiri dari Sungai Yordan, dua-duanya. Jadi sumbernya ini dari Sungai Yordan. Ini saya baca ya, saya cari. Bukan karena saya pernah ke sana, tapi saya baca. Tapi apa yang membedakan ini? Padahal yang mengaliri air sama, sumbernya sama dari Sungai Yordan. Yang membedakan adalah, lihat ya, ini Danau Galilea, ini Laut Mati. Lihat bedanya. Ini di sekelilingnya subur ya, subur.
kehidupan ini gandum kalau di sana kurasa ya, nggak tahu lah apa ini. Tapi subur, pohon-pohonnya lihat ya. Nah, laut mati, lihat, nggak ada kehidupan. Nah, di Danau Galilea itu, kenapa dia menjadi subur? Karena ternyata setelah dia dialiri, dia mengalirkan lagi ke sungai-sungai kecil, mengalirkan, sehingga dia di sekelilingnya dia pun yang dialiri dia sungai-sungai kecil itu menjadi tanah yang subur. Nah, kalau laut mati, dia setelah dia dapat aliran sumber, dia tampung sampai busuk. Dia nggak mengalirkan, dia berhenti. Makanya kadar garamnya tinggi, sangat asin. Makanya di sana nggak ada kehidupan. Jadi itu yang membuat dia, itu yang membedakannya. Makanya dia nggak ada kehidupan kan? Di sana ikan-ikan pun tak ada. Nah, apa yang saya mau bagikan di sini adalah sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Yesus, kita nih bisa sumbernya sama dong, Alkitab kan. Sumbernya kan firman Tuhan, Yesus sumbernya. Tapi hasilnya bisa beda. Nah, hari ini kita mau mengalirkan lagi juga yang kita dapat ini kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita sedang bantu belajar firman. Supaya apa? Supaya yang mengalirkan subur, tajam, syah, dan dialirinya pun subur, syah. Tapi lihat teman-teman, dia dapat ditampung kan sampai busuk. Nah, sama kita nih bisa dapat firman Tuhan yang sama, tapi kita nggak bagikan, kita nggak share ke orang, kita nggak menajamkan sesama kita. Akhirnya apa? Busuklah pikiran kita, negatiflah pikiran kita. Yang keluar adalah kata-kata negatif juga, kata-kata yang tidak membangun juga. Nah, itulah salah. Jadi saya berharap ini saja pelajaran saya. Poin pertama saya tadi adalah untuk kita bisa menjadi orang yang tajam, kita harus mempunyai hati yang bertobat. Nah, hati yang bertobat itu senantiasa terus, nanti jatuh, bertobat lagi, belajar lagi firman Tuhan, baca lagi firman Tuhan, lembutkan lagi hatimu. Bertobat terus sampai akhirnya kita menjadi orang yang tajam, yang syah dilihat orang-orang dunia, dan pada akhirnya hidup kita menginspirasi. Yang kedua, budaya saling. Untuk kita bisa menjadi tajam, kita harus punya hati yang sama-sama saling. Kita butuh dia. Aku butuh dikasih masukan. Saya butuh dibimbing. Saya butuh dikoreksi, bukan hanya mengoreksi. Itulah yang membuat kita akan tajam. Yang ketiga, cinta kebenaran. Ini adalah kuncinya. Tanpa cinta kebenaran, gak usah ngomong. Di luar sana banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat. Jadi kita harus mencintai kebenaran yaitu firman Tuhan. Itu saja pelajarannya. Semoga membantu kita di sini semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman Engkau Tuhan bisa kami, bukan hanya kami simpan Tuhan di dalam pikiran dan hati kami, tapi kami juga bisa membagikannya terhadap orang-orang lain, sesama kami, sekitar kami, sehingga Tuhan kami semua menjadi orang-orang yang tajam sebagai murid Engkau, orang-orang yang syah di segala bidang. Bahkan Yesus juga bilang bahwa sebagai murid-murid Engkau, kita harus sempurna. Kita harus semakin mirip dengan Yesus, semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah untuk kami lakukan.
Itu bukan suatu hal yang gampang untuk kami lakukan Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami patuh, kalau kami mau ditajamkan, kalau kami mau dibentuk, kalau kami mau dibantu Tuhan, kami pasti bisa menjadi orang-orang yang semakin mirip dan semakin tajam seperti yang Tuhan harapkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, demikianlah putus yang meriah untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Thank you untuk bertutur yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Luar biasa ya. Ada beberapa poin